Selamat sore, Shalom, puji Tuhan. Bapak Ibu sehat semua? Amin. Puji Luar Tuhan. biasa. Kita akan masuk dalam ibadah kita di hari Minggu ini. Mari kita akan menundukkan kepala. Amin. Yes. Mari kita siapkan hati pikiran kita untuk menyembah Dia. Mari kita datang dengan kerendahan hati kita mengakui dosa dan kesalahan kita. Biarlah Tuhan membasuh kita dengan darah-Nya, menyucikan dan melayakkan kita pada sore ini. Kami datang padamu, berserah penuh padamu Tuhan. Kami mengucap syukur atas kasih setiamu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Kau memberikan kami kesempatan untuk kami datang di dalam rumah-Mu Tuhan, memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami mengakui dosa dan kesalahan kami. Biarlah Tuhan melayakkan, menyucikan dan menguduskan kami sore ini. Biarlah setiap pujian mengagumkan kami boleh berkenan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji dan menyembah Engkau. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdiri bersama-sama. Kita bersyukur bahwa hari ini kita ada bukan karena kuat dan gagah kita. Amin. Semuanya karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Dia memampukan kita, yang memberikan anugerah kepada kita dan kesempatan dan waktu untuk kita boleh bersama-sama memuji dan menyembah Dia. Kita mengucapkan terima kasih kita kepada Dia. Kita mengucap syukur bahwa Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kita. Pada hari ini, karena kasih setiamu, semua yang terbaik disediakan bagiku. Kaulah penuntun hidupku, Kau pegang masa depanku. Jiwaku menyanyikan. Ku berterima kasih Tuhan. Ku berterima kasih buat kasih setiamu. Hidupku persembahkan hanya bagimu. Ku berterima kasih buat penyertaanmu. Tak ada yang ku minta, hanya bersyukur, menyembahmu. Mari kita angkat tangan sekali. Ku ada hari ini Tuhan. Ku ada hari ini, semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kasih karunia-Mu, semua yang terbaik disediakan bagiku. Kaulah penenun hidupku Tuhan. Kaulah penenun hidupku. Kau pegang masa depanku. Jiwaku menyanyikan. Katakan bersama-sama, ku berterima kasih. Ku berterima kasih buat kasih setiamu. Hidupku persembahkan
buat penyertaan-Mu. Tak ada yang ku minta, hanya bersyukur. Sekali lagi ku berterima kasih, oh, ku berterima kasih buat kasih setiamu. Hidupku persembahkan hanya bagimu. Ku berterima kasih, ku berterima kasih buat penyertaan-Mu. Tak ada yang ku minta, hanya bersyukur, menyembah-Mu. Tak ada yang ku bisa, tak ada yang ku minta, hanya bersyukur, menyembah-Mu, menyembah-Mu. Tak ada yang ku minta, hanya bersyukur. Kami menyembah-Mu, menyembah-Mu. Yesus, Yesus, tiada yang kemana kami minta, hanya kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas kebaikan dan kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Mari angkat suara-Mu, puji dan menyembah Dia. Tetap ucapan syukur. Terima kasih kepada Dia, Tuhan yang setia, Tuhan yang memberikan kesempatan pada kami. Yesus, tiada lain kami sembah dan hormat. Kita puji Yesus. Tiada lain kami sembah. Kami memuji Yesus. Terpujilah nama Tuhan, Dia yang tinggi dan layak dipuja. Kami angkat tangan di hadapan-Nya, nyanyi puji nama-Nya, puji nama-Nya. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan, Dia yang tinggi dan layak dipuja. Kami angkat tangan di hadapan-Nya, nyanyi puji nama-Nya, puji nama-Nya. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan, Dia yang tinggi dan
layak dipuja. Kami angkat tangan di hadapannya, nyanyi puji namanya, puji namanya, puji namanya. Terpujilah nama Tuhan. Kami angkat tangan, kami angkat tangan di hadapannya, nyanyi puji namanya, puji namanya. Terpujilah nama. Sekali lagi kami angkat tangan Tuhan, kami angkat tangan di hadapannya, nyanyi puji namanya, oh puji namanya. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan, terpujilah Engkau Yesus Tuhan. Hanya Engkau yang kami puji dan sembah. Menampilkan kami Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Bapa. Kau hadir di tempat ini Yesus. Kaulah yang memberikan hadir tempat. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Terimalah segala pujian pengagungan kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih atas kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah setiap pujian, pengagungan dan penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum kepada Engkau. Biarlah menjadi manis Kau dengar Tuhan. Biarlah puji-pujian kami mengagungkan Engkau saja Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami percaya bahwa setiap kami yang hadir, Tuhan menjamah setiap kami. Yang sakit kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus sembuh Tuhan. Yang sakit, yang susah, lemah Tuhan, Kau berikan kami kekuatan, pengharapan baru di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak di dalam surga. Terima kasih Tuhan. Kami percaya, kami sambut Engkau di dalam satu nama, Yesus Kristus. Mari percaya semua katakan amin. Kita tetap berdiri, kita mau memuji Dia Bapak Ibu. Kalau tidak kuat boleh duduk ya, nggak apa-apa. Kita masuk dengan puji-pujian pengagungan kita. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah Engkau, terpuji
Raja Agung kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memberitahu selamanya. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Amin. Tuhan dan kemuliaan, satu suara hati yang datang. Besaramu, besaramu tetap selamanya. Terpujilah Engkau, terpujilah namamu Tuhan. Ajarkan keagungan dengan satu hati kami mencatat kerajaanmu tetap selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memberitahu. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memberitahu. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memberitahu selamanya. Dan memberitahu selamanya. Sekali lagi dia memberitahu dan memberitahu selamanya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Tuhan kita yang sungguh luar biasa. Hari ini kita merayakan hari turunnya Roh Kudus ya. Kami percaya bahwa Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita, yang memberikan kita kuasa untuk menaklukkan musuh, menginjak-injak kaki musuh di kaki kita. Amin Bapak Ibu. Kita terus memuji Tuhan. Kalau nggak kuat boleh duduk ya, nggak apa-apa. Tetap semangat untuk memuji Dia. Ku diberi kuasa. Haleluya. Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah.
Engkau merisa hidupku, berdiri dengan iman. Salam Yesus Tuhan. Dan pujilah Engkau Raja, dan pujilah Engkau Tuhan, dan pujilah Engkau Raja, segala raja. Dan pujilah Engkau Raja, segala raja. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Bersyukur bahwa Tuhan ada di pihak kita. Amin. Sehingga kita boleh menang melawan siapapun juga, Yes. terutama iblis dan setan. Terpujilah Tuhan. Amin. Sore ini kita akan diberikan, saya memberikan kesempatan untuk Ibu Deta untuk memberikan kesaksian. Saya persilakan Ibu. Kita diberkati oleh kesaksian kita. Yes. Amin. Amin. Terima kasih kalau saya bisa diberi kesempatan untuk menyaksikan kebaikan Tuhan, Amin. kemurahan Tuhan Yes. harus disaksikan Amin. supaya semua orang bisa menjadi tahu bahwa Tuhan Yesus itu Allah yang baik. Amin. Saya ingin menyaksikan kebaikan Tuhan untuk yang diterima oleh cucu saya yang kedua. Cucu saya yang kedua laki-laki, Ibu Lani manggilnya si ganteng. Ya. Jadi si ganteng satu, yang 4 si cantik. Cucu saya ada 5 ya. Yang kedua ini sekarang umurnya 18 tahun dan baru menyelesaikan SMA-nya ya. Dari dulu, dari dia mulai SMP rasanya atau awal-awal SMA, dia sudah punya cita-cita ingin masuk ke FKUI, Fakultas Kedokteran, tapi maunya yang di Universitas Indonesia. Tapi itu kan, waduh, lumayan susah ya, tempat yang banyak dicari oleh semua siswa ya. Tapi ya karena iman dia besar dan dia juga punya usaha untuk supaya cita-citanya itu bisa berhasil. Dan dia berusaha itu, dia tunjukkan lewat nilai-nilai rapotnya tuh yang lumayan bagus, rapotnya yang tinggi nilainya ya. Dan pada akhir semester belakangan ini ternyata dia terpilih menjadi ketua OSIS ya. Dan kalau jadi ketua OSIS itu kan jadi udah sibuk sekali ya. Dia kan sekolahnya di SMA Canisius, sekolah yang cukup disiplinnya ketat dan pelajarannya juga cukup ketat. Jadi di samping dia harus belajar, dia harus mempersiapkan tugas-tugas OSISnya. Kadang juga dia nggak pulang, tidur di sekolah, kadang tidur di mana, di gunung, di mana, pokoknya sering sekali kumpul-kumpul gitu. Sehingga waktu belajarnya itu jadi agak padat gitu. Tapi di tengah semua kepadatannya itu, anak ini namanya Hazel. Si Hazel ini dia selalu mengadakan waktu, menyempatkan waktu itu untuk Tuhan. Dia melayani di teens sebagai pemain keyboard. Dia juga melayani di ibadah umum bagian media. Jadi bikin-bikin syuting-syuting begitu ya. Jadi nanti untuk ditayangkan begitu. Belum lagi dia ikut komsel dan dia juga rajin membaca firman. Dan memang anaknya ini begitu cinta dan begitu taat gitu kepada Tuhan. Karena saya pernah lihat begini, kalau liburan kita kan suka pergi liburan sama-sama gitu. Waktu itu pernah sekali kita sedang pergi liburan gitu di airport. Tiba-tiba saya cari-cari si Hazel kemana nih, ngilang gitu ya. Saya cari-cari nggak tahu, saya lihat lagi ada di pojok gitu. Di pojok dia menghadap ke tembok. Rupanya dia berdoa. Ya ternyata dia tuh ada program mungkin setiap jam sekali atau 2 jam sekali tuh harus berdoa gitu. Jadi walaupun di tengah
kesibukannya, di tengah kepadatan waktunya tuh dia sempatkan untuk berdoa. Sedangkan di airport pun dia cari tempat gitu untuk menghadap ke tembok atau kemana gitu untuk duduk, terus dia jongkok begitu ya, kepalanya diturunin ke bawah gitu. Ternyata dia berdoa. Jadi memang dia taat dan setia kepada Tuhan. Dan waktu tanggal 31 Maret kemarin ya, ada pengumuman penerimaan. Karena nilai rapotnya dia cukup bagus, jadi gurunya mengajukan dia untuk ikut SNBP ya, seleksi nasional berdasarkan prestasi. Jadi dia didaftarkan oleh gurunya ke Fakultas Kedokteran UI untuk jalur prestasi tanpa mengikuti tes. Jadi hanya dilihat nilai rapotnya saja, nilai rapot dari semester 1 terus sampai semester kelima. Dan berdasarkan itu, ternyata dia waktu 31 Maret kemarin, itu dia lolos, diterima. Puji Tuhan sekali. Ya, jadi dia bisa diterima di Fakultas Kedokteran UI, fakultas yang susah sekali, apalagi kita orang double minoritas ya. Itu kebanyakan susah sekali. Kalau bukan Tuhan itu rasanya kayaknya nggak mungkin gitu ya. Memang kita berusaha, tapi kalau bukan pertolongan Tuhan, kayaknya agak susah masuk ke tempat itu. Apalagi masuk dengan jalur prestasi tanpa tes, sehingga dia masuk ke situ tanpa membayar uang gedung, hanya membayar uang semester. Ya, jadi 31 Maret kemarin dia sudah diterima di FKUI dan sekarang dia sudah bebas. Teman-temannya masih ikut yang ujian tertulis SNBT untuk masuk ke fakultas-fakultas, tapi dia udah bebas karena dia sudah diterima lebih dulu lewat jalur SNBP. Ya, itulah ya. Kalau kita setia kepada Tuhan, ya, Tuhan pasti memberikan upah yang besar. Ya, Hazel begitu setia pada Tuhan, dia melayani Tuhan walaupun di waktunya yang begitu padat, yang begitu ketat, tapi dia tetap mengutamakan Tuhan dan Tuhan membalas itu dengan luar biasa. Tuhan memberi upah yang besar karena Tuhan tidak pernah berhutang. Ya, Tuhan memberikan upah yang luar biasa sekali ya. Saya juga bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Saya juga berterima kasih kepada Ibu Lani dan tim yang membantu Hazel sehingga Hazel bisa berhasil ya. Kiranya urapan Allah bertambah-tambah buat Ibu Lani, buat tim semua, berkat Tuhan melimpah atas gereja ini. Terima kasih, sekian kesaksian saya. Puji Tuhan, kesaksian yang sungguh memuliakan Tuhan ya. Amin. Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kita. Amin. Yes. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita mau lebih dalam lagi menyembah Dia, karena kasih setianya sungguh besar dalam kehidupan kita.
besar setiamu. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Caramu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari silakan mati dan berdiri kembali. Kita mau mengagungkan Dia. Sungguh tinggikan Tuhan. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih Kaulah ku menyembah dalam roh dan kemuliaan Engkau ku tinggikan. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidup. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa Lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. ku tinggikan Engkau Tuhan. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran Tuhan. Dalam roh dan Dalam roh dan kebenaran. dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku tinggikan Engkau
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mau mendengarkan firman Tuhan. Kami untuk duduk diam, fokus saja kepada Engkau Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan secara khusus Tuhan. Pakai lidah hamba-Mu untuk dapat menjelaskan isi hati, menjelaskan setiap, bukakan hal-hal yang tersembunyi Tuhan, sehingga kami boleh mengerti dan menangkap apa yang menjadi kerinduan dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau membuka hati kami, biarlah kami boleh Tuhan ubahkan menjadi tanah yang subur. Kami siap menerima benih dari firman-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa benih firman-Mu boleh bertumbuh, berakar, dan bertambah-tambah lagi Tuhan, dan bahkan berbuah-buah lagi Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau ada hal-hal kegelapan setan bisa mengganggu kami, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hanya Engkau yang kami rindukan pada sore ini. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari semua percaya katakan amin. Silakan kembali. Selamat sore dan shalom semua. Apa kabar? Luar biasa karena kita mengikuti menyembah Allah yang luar biasa. Jadi apapun yang menjadi pergumulanmu saat ini, apapun kesusahan yang kau hadapi saat ini, ya, kesehatan, keuangan, pekerjaan, usaha, dan semuanya, mari datang kepada Dia. Sampaikan permohonanmu, rendahkan hatimu di hadapan Dia. Saya yakin Yesus akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi saudara dan saya. Amin. Saudara, setiap tahunnya kita pasti merayakan karya terbesar daripada Allah, yaitu kelahiran daripada Yesus, kematian, kebangkitan, kenaikan ke surga, dan yang terakhir merupakan karya penggenapan, ya, atas kerja Allah di dalam menyelamatkan manusia, yaitu pencurahan Roh Kudus yang kita rayakan pada hari ini. Jadi pencurahan Roh Kudus itu bukan merupakan tambahan, bonus dari Tuhan, tidak. Ya, jangan disamakan kita sudah mendapat 4 terus bonus 1 jadi 5, tidak. Kelima-limanya ini merupakan karya terbesar daripada Allah di dalam menyelamatkan umat manusia. Dan puji Tuhan serta terima kasih kepada pemerintah Indonesia yang telah merubah, ya, nama daripada hari raya kenaikan Isa Al-Masih menjadi kenaikan Yesus Kristus. Karena itu memang iman Kristen. Ya, kita yakin bahwa yang naik itu bukan Isa Al-Masih, tetapi adalah Yesus Kristus. Ya, yang naik ke surga kembali lagi bukan Isa Al-Masih. Dan secara teologi pun, kalau dilihat kedua pribadi ini sangat-sangat berbeda sekali. Jadi pemerintah Indonesia sudah meluruskan, membenarkan bahwa kita umat Kristen merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus, ya. Dan kalau kita lihat di dalam kehidupan kita juga, ya, karya Roh Kudus itu begitu luar biasa. Tadi istri saya juga bersaksi, saya yakin itu juga merupakan karya Roh Kudus. Jadi kalau kita membiarkan hidup kita ini dibimbing oleh Roh Kudus, pasti hasilnya baik. Ya, karena kita dibimbing oleh Roh kebenaran. Tetapi kalau kita menolak Dia, ya, kita mendukakan Dia, maka kehidupan kita menjadi tidak karuan. Ya, saya kira kita pernah menghadapi hal-hal semacam ini. Ya, pada waktu kita menyimpang, kita pasti ditegur. Ya, kita kembali bertobat, kita mengikuti jalan yang benar. Biarkan Roh Kudus turut campur tangan di dalam kehidupan kita. Ya, jadi
kita tahu juga di dalam Perjanjian Lama itu Tuhan juga sudah melakukan karya keselamatan untuk menyelamatkan manusia. Yaitu kita bisa lihat mengenai bahtera Nuh. Ya, kalau kita baca di Kejadian 6 itu Tuhan melihat bahwa kecenderungan manusia ini selalu membuat kejahatan. Jadi Tuhan memutuskan, ya saudara bisa baca nanti di dalam Kejadian 6 ayat yang ke-5 sampai ke-8, itu Tuhan memutuskan untuk memusnahkan manusia dan seisinya, binatang dari muka bumi. Ya, tetapi di ayat 8 itu Nuh mendapat kasih karunia daripada Tuhan karena dia adalah orang benar, ya. Tetapi di sini saya bacakan sekali lagi, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ya, jadi setelah itu ayat di Kejadian 7 di sini menggambarkan mengenai setelah air bah datang 40 hari 40 malam. Ya, jadi di Kejadian 7 di sini dikatakan bahwa Allah itu memerintahkan kepada Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam bahtera beserta binatang-binatang yang telah Nuh tentukan, Nuh pilih. Ya, ada yang 2 pasang, ada yang 1 pasang. Nah, itu semuanya disuruh Tuhan untuk masuk ke dalam bahtera. Dan setelah itu Tuhan kunci pintu bahtera. Dan dalam 7 hari kemudian datang air bah selama 40 hari dan 40 malam. Ya. Nah, di sini semua sudah dimusnahkan oleh Tuhan dan hanya 1 keluarga Nuh yang diselamatkan. Sejumlah 8 orang. Ya. Dan kalau kita mau lihat di sini, bahtera sudah disediakan oleh Tuhan. Tuhan sudah memanggil atau memberi kesempatan kepada orang-orang jahat itu, orang yang berdosa itu, untuk ikut dia masuk ke dalam bahtera. Tetapi kita lihat akhirnya tidak ada yang mau ikut. Nah, berapa lama kesempatan itu diberikan oleh Tuhan? Kita kembali Kejadian 5 ayat 32 dikatakan waktu Nuh memperanakan ketiga anaknya itu usianya adalah 500 tahun. Dan pada waktu Nuh diperintahkan Tuhan untuk masuk ke dalam bahtera, berapa usianya itu di Kejadian 7 ayat 11. Coba kita lihat Pak, Kejadian 7 ayat 11. Kejadian 7 ayat 11, pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudra raya yang dahsyat dan terbukalah tingkap-tingkap langit. Jadi pada saat itu air bah datang, Nuh sudah masuk ke dalam bahtera, berarti bahteranya sudah selesai dikerjakan sesuai dengan petunjuk-petunjuk Tuhan. Jadi pada waktu Nuh memperanakan ketiga anaknya, Nuh ditunjuk atau memperoleh kasih karunia Tuhan, usianya kurang lebih 500, dan pada waktu bahtera selesai usianya 600. Jadi waktu yang disediakan oleh Tuhan itu cukup panjang, 100 tahun. Tetapi tidak ada satupun yang mau masuk ke dalam bahtera. Apalagi ikut membantu Nuh menyiapkan bahteranya. Ya, disuruh masuk aja, tinggal masuk disediakan, nggak ada yang mau ikut. Semuanya tidak terselamatkan. Hanya Nuh dan keluarga yang terselamatkan beserta mantunya. Lalu secara logika kita berpikir, Nuh ini orang benar, semua keluarganya benar diselamatkan Tuhan. Pasti keturunannya juga benar. Ternyata tidak. Terjadi lagi masalah-masalah seperti Sodom dan Gomora, masih banyak lain-lainnya. Jadi ternyata itu bukan merupakan satu garansi
Ya, kalau kedua orang tuanya itu adalah orang yang benar di hadapan Tuhan, keturunannya akan benar. Tidak. Kenapa? Ya karena manusia masing-masing diberikan kebebasan yang sering disebut-sebut sebagai free will. Ya, jadi itulah bahtera Nuh yang Tuhan sudah sediakan, yang Nuh sudah bangun selama 100 tahun tetapi tidak dimanfaatkan. Tidak ada yang mau ikut masuk ke dalam bahtera. Ya. Memang sulit ya kalau kita ingin mengajak seseorang untuk masuk dalam keselamatan, kita menginjili, itu sangat sulit sekali. Lebih mudah orang itu kita ajak ke restoran, ya. Kita ajak dia ke diskotik, makan-makan, minum-minum, itu pasti ikut. Tapi kalau diajak ke gereja, ada aja alasannya, ya, ngurusin inilah, ngurusin itulah, ya. Nah, ada sebuah kisah seorang pendeta ini mau khotbah Natal. Katakan dari daerah Tanjung Priok, Jakarta. Di situ memang kan nama-nama jalannya itu banyak, kecil, kadang-kadang nomor rumahnya nggak ada. Ya. Jadi dia sudah berulang kali putar-putar di daerah situ. Dia lihat waktunya nih semakin mepet. Ya, sudah hampir mulai khotbah. Terus dia lihat ada sekelompok pemuda sedang nyanyi-nyanyi, main gitar, minum, nggak tahu minum apa, merokok. Ya, dia hampiri, dia tanya alamat ini, dijelaskan, diberitahukan oleh pemuda itu. Setelah itu sang pendeta pikir, ajak aja ini anak-anak ya supaya bertobat. Nah, nanti saya khotbah di gereja itu, kamu datang. Saya akan berkhotbah mengenai jalan keselamatan untuk menunjukkan kepada kalian jalan ke surga, katanya. Pemuda ini jawab sambil tertawa, Pak Pendeta yang benar aja, jalan ke gereja aja kan tahu, katanya. Mau tunjukkan kami jalan ke surga, yang benar aja, katanya. Ya. Nah, inilah seringkali juga mendapat ejekan-ejekan ya di dalam penginjilan, di dalam kita mencoba untuk menginsafkan supaya orang itu bertobat. Nah, tema pada hari ini saya ambil karya terbesar Allah dalam sejarah manusia. Ya, ada 2 ayat yang saya ambil untuk sharing. Satu di dalam 1 Timotius 2 ayat 1-4. Itu yang singkatnya, Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Firman yang kedua di dalam Yohanes 3 ayat 16-17. Di situ dikatakan Allah telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Ayat 17, Allah mengutus anaknya ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita semua. Ya. Kita lihat ayat yang pertama, 1 Timotius 2 ayat 1-4. Bisa ditayangkan. 1 Timotius 2 ayat 1-4. 1 Timotius 2 ayat 1, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Ayat yang kedua, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Ayat 3, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Ayat keempat, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Jadi Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ini ayat yang pertama yang akan kita sharing. Jadi secara keseluruhan, ayat ini sangat berkaitan dengan karya Tuhan yang terbesar. Ya, baik itu kelahiran, kematian, bangkitan, kenaikan surga, sampai pencurahan Roh Kudus. Ya. Karena pada dasarnya
Allah menghendaki supaya semua manusia diselamatkan. Dan ini datang daripada hati dan keinginan Allah sendiri. Ya. Kalau Allah mempunyai hati yang demikian, keinginan demikian, berarti sangat serius sekali. Ya, dia mengutus putranya untuk datang ke dunia. Tetapi nyatanya kita lihat kenapa masih ada yang nggak diselamatkan. Itu tadi yang saya katakan, adanya free will. Allah tidak pernah memaksakan kehendaknya kepada yang namanya manusia. Dia biarkan kita memilih. Itulah karenanya di dalam Allah menyediakan Bahtera Nuh, ada yang menolak, ada yang tidak. Nuh tidak menolak, ya. Tetapi semuanya sebagian besar menolak kehendak Allah. Yang pertanyaan yang kedua, tadi dikatakan kenapa masih ada yang tidak selamat. Yang kedua adalah kenapa untuk keselamatan ini harus Allah sendiri yang datang ke dunia? Jawabannya mudah, karena manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Kalau manusia bisa menyelamatkan dirinya sendiri, nggak perlu ada Allah, nggak perlu Tuhan Yesus mengorbankan dirinya. Kita bisa baca di dalam Efesus 2 ayat ke-8. Efesus 2 ayat ke-8 katakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Bahasa kerennya gifted, ya. Jadi Allah memberikan itu secara cuma-cuma. Kita tidak perlu bekerja apa-apa. Allah memberikan itu secara cuma-cuma. Merupakan kasih karunia. Kalau kasih karunia, ya, karunia roh itu juga merupakan pemberian. Nubuatan, kesembuhan, itu merupakan kasih karunia, karunia roh. Tetapi kalau buah roh itu harus melalui proses, bukan cuma-cuma. Harus melalui proses yang dihasilkan oleh karya Roh Kudus. Jadi karya Roh Kudus itu yang membimbing kita menjadi rohani, kita itu menjadi dewasa, sehingga nanti itu banyak sekali. Ya, ada 9 buah roh. Tetapi itu bukan berarti kita harus menempuhnya satu persatu sampai 9. Tidak. Itu merupakan satu kesatuan. Dan yang paling akhir adalah penguasaan diri. Kalau nanti bisa baca, ya. Tapi kita tidak akan membicarakan itu, karena kalau kita mau bicarakan itu bisa satu sesi sendiri nanti. Ya, terlalu panjang. Jadi tadi kita sudah baca Efesus 2:8 bahwa kasih karunia Allah kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Nah, kita lihat dalam air bah dan Sodom Gomora, itu manusia mengeraskan hatinya, tidak mau menerimanya, ya. Dan kalau saya tanya bagaimana dengan jemaat di tempat ini? Masih mau mengeraskan hati atau sudah lunak hatinya? Ya, jangan sampai kita sudah bersusah payah, setiap minggu datang ke sini, datang juga berdoa, nanti hanya Ibu Lani dan keluarga yang diselamatkan. Ya, jangan sampai begitu. Jadi kita harus percaya bimbingan daripada Ibu Lani sebagai gembala, supaya kita bisa lebih mengerti firman Tuhan dan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, ya. Supaya kita semua bisa masuk ke dalam bahtera yang sudah disediakan oleh Tuhan Yesus, ya. Ayat sharing kita yang kedua di dalam Yohanes 3 ayat 16 dan 17. Yohanes 3 ayat 16 dan 17 ditayangkan.
Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ke-17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Jadi inilah kehendak Allah betul-betul dari hatinya, ya. Jadi sekarang mari kita tinjau satu persatu karya Allah ini, ya. Kelima karya Allah itu. Yang pertama adalah kelahiran Yesus Kristus. Ini kalau saudara ingin memperdalam, bisa lihat di Lukas 1, Matius 1, Yohanes 1. Kita tidak akan membaca secara keseluruhan, tapi kita hanya membaca proses daripada kelahiran Yesus di dalam Lukas 1, ya. Itu dikatakan Allah mengutus malaikat Gabriel untuk ke Nazaret menjumpai perawan Maria. Terjadi satu dialog di situ. Malaikat Gabriel mengucapkan salam dan memberitahukan kepada Maria, jangan takut, engkau akan mengandung, ya, seorang anak laki-laki dan sebagainya, diberi nama Yesus, ya, karena dia adalah anak Allah yang maha tinggi. Sebetulnya pada saat itu Maria juga bingung, bagaimana bisa? Saya ini masih perawan, saya ini belum mempunyai suami, kok tiba-tiba melahirkan seorang anak? Ya, apa kata dunia nanti, ya? Jadi, tetapi yang Maria jawab terakhir adalah, sesungguhnya aku ini hamba. Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Jadi Maria menyerahkan dirinya, dia ikut apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, kalau kita lihat di dalam Matius 1, ini juga mengenai kisah kelahiran Yesus. Kita lihat saja di ayat 21 dikatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, kalau kita lihat Yohanes 1 ayat 1, ini pasti semua sudah tahu, ya. Ayat yang populer, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Allah. Di ayat 14 katakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Luar biasa. Allah menjadi manusia. Dia datang sendiri ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Karena Allah sudah datang sendiri ke bumi ini, ke dunia ini, apakah sesudah itu masih diperlukan nabi? Masih perlu tidak? Tidak. Karena Allah sudah datang sendiri. Mau ngapain nabi datang lagi? Diutus, ya, atau ditunjuk. Jadi, kalau ada yang berkata bahwa sesudah penebusan karya Allah yang terbesar ini masih ada nabi lagi, itu namanya bohong. Ya. Mau ngapain Allah sendiri yang sudah datang, kok bos sudah datang sendiri, masih perlu manajer datang lagi? Mau ngapain? Ya, tidak perlu. Yang kedua karya Tuhan adalah Yesus mati di salib. Ini kita baca di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ketiga. Yang menyatakan demikian. 1 Korintus 15 ayat yang ketiga, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ya, jadi betul bahwa Yesus telah mati di salib, ya. Tanpa pengorbanannya di atas kayu salib, tanpa darahnya tercurah, tidak ada satupun yang akan diselamatkan.
Kita lanjut. Yang ketiga adalah kebangkitan. Kita baca dalam 1 Korintus 15 ayat 16 sampai 20. 1 Korintus 15 ayat 16, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Ayat ke-17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ayat ke-18, demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Ayat ke-19, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, ya, dan Kristus tidak dibangkitkan, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Yang betul adalah ayat ke-20. Ya, lanjut. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Ya, kita tahu setelah ini Yesus juga turun ke dunia orang mati, dan juga dia adalah yang sulung yang pertama-tama masuk ke dunia, ke surga, yang datang surga. Ya, nah itulah yang benar. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, tadi dikatakan adalah sia-sia kepercayaan kita, sia-sia apa yang sudah kita lakukan dengan susah payah, sia-sia usaha Ibu Lani untuk membimbing jemaat di sini, ya, sia-sia kita melakukan penginjilan, apalagi itu pendeta-pendeta besar, ya, yang internasional, misalnya semacam Benny Hinn, Billy Graham, itu kalau datang ke Indonesia untuk memberitakan Injil, itu biayanya bukan ratusan juta lagi, itu sudah M, ya. Jadi semuanya itu sia-sia. Tetapi yang benar yang dikatakan dalam ayat 20 bahwa Yesus telah bangkit. Dan setelah bangkit, kita tahu Yesus selama 40 hari masih berada di dunia, ya, bersama-sama dengan muridnya untuk menyatakan bahwa benar yaitu hidup, dan juga untuk melengkapi, memberikan pengajaran-pengajaran kepada murid-muridnya mengenai Injil, mengenai kerajaan Allah, ya. Nah, ini bisa dikonfirmasi dengan ayatnya di dalam Kisah Rasul 1 ayat 39 sampai 41. Hari ini ayatnya banyak lagi, ya Bulani, ya. Yang lalu-lalu udah sedikit. Tetapi karena ini betul-betul merupakan suatu karya keselamatan yang terbesar, kita harus yakin benar-benar bahwa ini ada ayatnya, ya, bukan hanya cerita-cerita saja yang kita dengar. Bisa ditayangkan Kisah Rasul 1 ayat 39 sampai 41. Kisah Rasul, Kisah Para Rasul. Kisah Rasul 1. Kisah Para Rasul 1. Atau saya ringkaskan saja di sini. Kami adalah saksi dari segala sesuatu. Mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Kita baca saja ayat 40 dan 41, katakan. Belum dapat? Saya sudah ringkaskan juga, ya. Ayat 40 dan 41 katakan, Yesus telah dibangkitkan Allah pada hari ketiga, dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi atau murid-muridnya dan rasul-rasulnya, ya, untuk melengkapi pengajarannya tentang kerajaan Allah dan sebagai bukti bahwa dia itu hidup. Jadi setelah bangkit, ya, selama 40 hari
berjumpa dengan murid-muridnya, memberikan pengajaran, ya, sampai setelah itu dia naik ke surga. Ya. Nah, di sini Kisah Para Rasul 1 ayat 10 dan 11. Ya, Kisah Rasul 1 ayat 10 dikatakan ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, pada waktu Yesus naik ke surga, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ayat 11. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Jadi Yesus akan datang kembali, ya, dengan cara yang sama. Jadi Yesus naik ke surga agar ia dimuliakan, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya, dia menerima Roh Kudus dan baru dia curahkan Roh Kudus itu di loteng Yerusalem pada hari ini. Ya, jadi Roh Kudus dicurahkan itu 10 hari setelah kenaikan atau 50 hari setelah kebangkitan, yang dinamakan Pentakosta. Karena Pentakosta sendiri itu artinya 50, ya. Jadi pada hari yang ke-50. Jadi dia bangkit. Sesudah itu Yesus diam 40 hari bersama murid-muridnya. Baru 10 hari kemudian dicurahkan Roh Kudus setelah Yesus naik ke surga, ya. Jadi dengan Roh Kudus dicurahkan berarti Roh Allah sendiri itu sudah diam di dalam diri kita, ya, dan itu sifatnya menetap. Dan juga kalau nanti bisa saya rincikan juga apa sih sebetulnya manfaat atau gunanya Roh Kudus itu dicurahkan, ya. Nah, yang saya katakan tadi bahwa Roh Kudus dicurahkan, dia itu menetap selamanya di dalam diri kita. Ya, konfirmasinya di dalam Yohanes 14 ayat 16. Yohanes 14 ayat 16. Yohanes 14 ayat 16, "Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Siapa penolong itu? Penolong itu adalah Roh Kudus, ya. Dan dikatakan juga di dalam Yohanes 16 ayat 7, kenapa Roh Kudus itu dicurahkan? Dikatakan di sini Yohanes 16 ayat 7, "Namun benar yang kau katakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, dan jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu." Ya, jadi lebih berguna kalau Roh Kudus datang dan Yesus naik ke surga. Kenapa lebih berguna? Secara logika aja kita bisa tahu. Roh Kudus itu maha hadir nggak? Maha hadir. Yesus sebagai manusia maha hadir nggak? Tidak. Ya, dia tidak bisa berada di Yerusalem saat ini dan juga berada di Jakarta saat ini. Ya, di mana kita hendak melakukan amanah agung daripada Allah sendiri, memberitakan Injil itu ke penjuru dunia. Ya, bukan kemampuan manusia di dalam memberitakan Injil sebetulnya. Itu juga adalah bantuan daripada Roh Kudus sendiri. Jadi Roh Kudus itu maha hadir, ya, setiap saat. Dan
dikatakan tadi lebih berguna ya kalau Roh Kudus itu datang kepada kita. Selanjutnya, yang terakhir, Roh Kudus dicurahkan pada hari ini, ya, setelah Yesus naik ke surga. Tadi di awal saya sudah katakan bahwa pencurahan Roh Kudus ini bukan merupakan peristiwa tambahan, ya, bukan, tapi ini merupakan penggenapan karya keselamatan yang terbesar yang Allah berikan kepada umat manusia. Jadi dengan Yesus naik ke surga berarti karya penebusan Yesus sudah selesai. Kan Yesus katakan di Galatia Salib, sudah selesai. Ya, jadi karya penebusannya sudah selesai, dan dengan dicurahkannya Roh Kudus berarti karya selamat selanjutnya itu Roh Kudus yang akan bekerja. Ya. Bukan bersih. Yohanes 14. Sekarang kita baca Yohanes 14 ayat 16. Tadi kita sudah baca ya, 14-16 bahwa dia akan menyertai kita selama-lamanya. Dilanjut ke ayat 26. Yohanes 14 ayat 26, inilah fungsi daripada Roh Kudus. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi dia akan mengajarkan kepada kita segala sesuatu, tidak terbatas ya, semuanya. Dan juga akan mengingatkan kepada kita akan apa yang telah Yesus katakan atau ajarkan. Jadi inilah salah satu fungsi ya, Roh Kudus dicurahkan. Terus yang lainnya, manfaat daripada Roh Kudus dicurahkan, saya bisa bacakan di sini di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dikatakan di sini menjadi saksi, bukan menjadi pembela. Ya, kalau agama lain mengutamakan adalah membela Allahnya, bukan sebagai saksi. Kalau di sini dikatakan sebagai saksi. Saksi sama pembela, beratan mana? Beratan jadi saksi atau beratan jadi pembela? Jadi saksi. Kalau saksi berbohong, bisa dihukum nggak? Bisa. Kalau pembela berbohong, nggak ada dalil untuk dihukum. Ya paling kasusnya diketemukan kalah kita. Tapi kalau saksi berbohong, itu ada pasal-pasal yang dituntut. Dia itu bisa dipenjarakan. Ya. Nah, makanya kita ditunjuk sebagai saksi, bukan pembela. Tuhan tidak memerlukan pembela. Dia memerlukan saksi-saksi atas apa yang telah dia kerjakan di dunia ini. Supaya orang lain yang mendengarnya bisa percaya dan mau ikut dia. Ya, kita tidak ditugaskan untuk membela Tuhan. Apa manusia itu mau membela dia? Ya, kita tidak mempunyai kekuatan sama sekali. Yang kedua manfaatnya adalah sudah disebutkan tadi, mengajarkan segala sesuatu kepada kita dan memberi pengertian ya apa yang sudah Yesus ajarkan. Nah, ini ada satu ayat kita perlu baca, Roma 8 ayat 26 sampai 27. Ini bisa ditayangkan, Roma 8 ayat 26 dan 27. Roma 8 ayat 26.
Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ayat 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi dalam hal ini, terkadang kita pernah mengalami ingin berdoa, nggak tahu apalagi yang mesti diucapkannya. Apalagi kalau hati kita, perasaan kita ini lagi galau, nggak tahu apa yang mau diucapkan. Nah, ini adalah tugas daripada Roh Kudus. Kita masuk dalam doa, ya, kita ambil saat hening. Nanti Roh Kudus yang akan membantu kita, ya. Nah, inilah salah satu juga kegunaan daripada Roh Kudus. Tadi juga saya pernah sebutkan bahwa Roh Kudus itu yang membantu kita untuk mencapai tingkat kedewasaan rohani. Ya, tanpa Roh Kudus kita tidak bisa menghasilkan kedewasaan rohani. Kedewasaan rohani ini sangat kita butuhkan untuk memperoleh buah roh, bukan buah-buah roh. Walaupun ada 9, seperti saya katakan tadi, ya, karena itu merupakan satu kesatuan. Pada waktu Yesus datang kedua kali, kira-kira apa yang akan ditanya? Bulan ini udah berapa ribu kali khotbah? Tidak, ya. Mungkin ada yang ditanya lagi jemaat, kamu setiap minggu datang ke gereja nggak? Ada bolongnya nggak? Enggak. Yang ditanya, mana buah rohmu? Ya, jadi buah roh itu, saya sudah katakan, dihasilkan melalui suatu proses. Itu adalah kasih, apalagi damai sejahtera, ya. Yang terakhir saya katakan adalah penguasaan diri. Ini yang paling sulit, bukan hanya dialami oleh jemaat, tetapi oleh hamba Tuhan juga, termasuk ketua sinode juga. Penguasaan diri ini nggak mudah. Mungkin ada yang ingat yang jadi ketua sinode, hamba Tuhan, gembala, melakukan korupsi. Ada nggak yang ingat korupsi daging sapi? Ya, itu berapa tahun yang lalu. Itu sudah ketua sinode itu. Jadi penguasaan diri ini susah. Termasuk yang saat-saat ini lagi viral. Ya. Cuman miskomunikasi, istrinya diceraikan. Kawin lagi. Nah, ini Alkitab katakan tidak boleh. Jadi penguasaan diri ini, saya secara pribadi saya pikir, oh pantas, kenapa ditulisnya paling belakang, paling akhir. Rupa-rupanya ini yang susah dicapai oleh manusia. Nah, itulah yang dikatakan bahwa buah-buah roh ini dihasilkan karena suatu proses. Dan tanpa bantuan Roh Kudus, kita tidak bisa menghasilkan buah roh yang akan dipertanyakan oleh Yesus pada saat ya datang yang kedua kali. Jadi, kalau mau tahu lebih lanjut, baca. Ya, mesti banyak baca Alkitab. Ya, yang terakhir, jadi jelas sekali melalui karya Allah yang terbesar ini, melalui Yesus Kristus, ya, adalah sekali lagi bukti nyata daripada Allah bahwa Allah ingin sungguh-sungguh menyelamatkan manusia dari dosa dan kematian kekal. Ya, maka dari itu Dia utus Putra yang tunggal ke dunia. Ayat terakhir yang kita baca di dalam Yohanes 14 ayat 6. Ini juga pasti semua sudah tahu. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Nggak apa-apa lama ya, karena ini sudah terakhir. Iya, bukan 16, 6. Mundur 10.
bener lama ya. Wait, 14:6. Enamnya iya. Yohanes 14 ayat 6. Ini merupakan yang terakhir. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Jadi apa yang kita sudah bahas bersama itu adalah benar, ya. Tanpa pengorbanan Yesus kita tidak bisa datang kepada Bapa. Amin. Ya, kita sudahi firman Tuhan pada hari ini. Kita nyanyikan sebuah lagu karya terbesar. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan bersama. Yes.
Yesus engkau, Tuhan Yesus engkau, Yesus engkau, Tuhan bumi. Pada surga, terima kasih bahwa hambamu sudah berhenti berbicara Tuhan. Kami percaya bahwa Roh Kudus Kau terus berbicara dalam hati kami. Biarlah firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati hambamu Pendeta Kris yang sudah memberkati kami dengan firman. Kiranya Tuhan menyertai dan terus memberkati, menyertai terus pakai dia Tuhan Yesus untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Berkati kemanapun beliau pergi Tuhan. Bila Tuhan terus menolong, menyertai dan memberikan keselamatan. Berkati keluarganya, berkati pelayanannya Tuhan. Biarlah nama Tuhan saja dipermuliakan melalui mereka Kris. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan memberikan persembahan pada malam ini. Kita akan kembali berdoa, ucap syukur. Silakan Bu Teresia akan berdoa untuk persembahan. Baik, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan malam hari ini Tuhan, di mana kami boleh berkumpul di tempat ini. Kami boleh bersekutu Tuhan di tempat ini. Terlebih kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik Tuhan yang kami punya Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kiranya Engkau melihat setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan melipat kali gandakannya. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Kita terus memuji Tuhan. Allah itu Allah yang baik, sungguh baik bagi kita. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang mengenyangkan, yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya.
kita. Kita akan menutup ibadah kita akan berdoa syafaat. Saya mengundang Ibu Kristianti untuk berdoa syafaat. Nanti dilanjutkan oleh doa berkat Amin. dari Pendeta Lani. Mari kita satukan hati untuk berdoa untuk syafaat untuk bangsa dan negara kita ya. Bapa, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami mengasihi Engkau Tuhan karena Engkau sudah mengasihi kami terlebih dahulu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa merendahkan hati kami di bawah kemurahan-Mu Tuhan. Tuhan, ampuni segenap dosa dan kesalahan yang sudah kami buat Tuhan. Layakan kami Tuhan, karena kami percaya Tuhan, apabila kami mengaku dosa kami, Kau itu setia dan adil. Kau mengampuni, menyucikan, bahkan membersihkan kami, sehingga kami boleh layak datang ke hadapan-Mu ya Bapa. Bapa, kami berdoa Tuhan, bersepakat untuk bangsa Indonesia Tuhan, yang saat ini Tuhan sedang dilanda krisis Tuhan, krisis kasih, krisis ekonomi. Tuhan, mari Tuhan, Engkau memberkati presiden kami, wakil presiden, anggota MPR, DPR, TNI, Polri, dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Mari Tuhan, Engkau cover mereka dalam pekerjaannya Tuhan, supaya mereka boleh mengerjakan segala sesuatu seturut kehendak-Mu Tuhan dan seturut rencana-Mu Tuhan. Kami percaya Indonesia ada di hati-Mu Tuhan. Tuhan, kirimkan juga hujan pertobatan besar-besaran di Indonesia ini Tuhan, dari Sabang sampai Merauke sampai ke Pulau Rote Tuhan, karena begitu banyak orang yang sungguh-sungguh merindukan Engkau Tuhan, tapi mungkin mereka tidak mengerti jalannya Tuhan. Mari Tuhan, Kau cari dan selamatkan mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman yang disampaikan baik secara lisan maupun tulisan maupun melalui media cetak, media sosial Tuhan, Engkau pakai Tuhan semua itu Tuhan, dan kami percaya Tuhan, firman yang sudah disampaikan tidak pernah akan kembali dengan sia-sia, karena Engkau luar biasa Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat GKKI Penabur Benih yang saat ini sedang sakit Tuhan. Mari Tuhan, Engkau jamah mereka baik di rumah maupun di rumah-rumah sakit Tuhan. Engkau jamah Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa bilur Yesus yang sanggup menyembuhkan Tuhan. Pada saat ini Tuhan, yang pada saat ini sedang sakit Tuhan, kami percaya iman sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung sakit penyakit, gunung masalah, gunung persoalan. Mari Tuhan, yang saat ini sedang sakit, mari Tuhan, mari meletakkan tangan di bagian yang sakit Tuhan, dan mari kami bersepakat di dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit disembuhkan oleh karena kuasa bilur Yesus. Yang sakit dipulihkan, yang disembuhkan oleh karena kuasa bilur Yesus. Yang sedang berdosa, Engkau ampuni dosanya ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat yang letih lesu dan berbeban berat Tuhan. Mari Kau berikan kelegaan Tuhan, karena Engkau berkata Tuhan, bawalah kuk yang aku pikul karena ringanlah Tuhan. Sebab itu mari Tuhan, ajar kepada kami yang berbeban berat Tuhan, untuk menyerahkan beban kami kepadamu Tuhan, karena Engkau yang sanggup memikulnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yang sedang mengalami masalah-masalah dan jalan buntu, mari Engkau berikan jalan keluar. Yang sedang mengalami masalah ekonomi, masalah apapun juga Tuhan, baik keterikatan Tuhan, mari Tuhan Engkau lepaskan dari ikatan-ikatan itu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kebaikan-Mu sanggup mengcover kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sempurna Tuhan, tidak ada seorang pun Tuhan yang bisa menolong kami kecuali Engkau Tuhan. Sebab Engkau pencipta kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami. Juga kami berdoa untuk hamba Tuhan di tempat ini, Ibu Lani dan Pak Yusuf serta anak cucu menantu Tuhan. Mari Engkau cover mereka dengan kuasa-Mu, supaya di dalam pelayanannya semuanya memuliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari saudara, arahkan hati kita pada Bapa di surga.
kita membuka hati, mengucap syukur atas anugerah yang Tuhan beri dalam setiap kehidupan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah ucapan syukur, terima kasih kami di hadirat-Mu, lewat nyanyian, lewat pujian pengagungan kami. Tuhan, aku bersyukur kepadamu, Tuhan telah menyampaikan firman lewat hamba-Mu, Bapak Pendeta Kris. Kami bersyukur buat karya keselamatan yang Tuhan beri di dalam setiap hidup kami. Engkau yang memateraikan setiap kami dengan kuasa-Mu, dengan darah Tuhan Yesus yang tercurah di kayu salib. Mari saudara, arahkan hatimu dan angkat kedua tanganmu. Saudaraku, pulanglah, terimalah berkat pertolongan, cinta kasih Tuhan, damai sejahtera, serta sukacita dari Allah Bapa Surgawi turun di tengah kehidupanmu, keluargamu, rumah tangga, usahamu, pekerjaan dan pelayananmu, anak-anak, menantu, cucu-cucumu, diberkati Tuhan Yesus dengan kelimpahan. Apa yang kau kerjakan, Tuhan Yesus buat berhasil dan beruntung. Kemanapun kakimu melangkah berjalan, tangan Tuhan selalu menyertai, mengurapi dan memberkatimu. Bahkan tiang awan, tiang api selalu menyertai engkau. Terima kasih Tuhan buat berkat yang Tuhan beri pada malam hari ini bagi setiap kami umat-Mu di tempat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau telah memateraikannya dengan kuasa darah Tuhan Yesus, dan Engkau telah mengurapi kami pribadi lepas pribadi di tempat ini dengan pengurapan kasih karunia, pengurapan kesembuhan, pengurapan pemulihan, pengurapan pembalikan keadaan, pengurapan keselamatan kekal. Kami terima di dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mulai malam hari ini hingga Maranatha. Tuhan memberkati kami. Terpujilah nama Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama kita mengangkat pujian. Ku yakin Tuhan sudah memberkati kami. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan. Ada dalam Tuhan Yesus berlimpah memberkati setiap kami umat-Mu, berlimpah memeluas daerah ekonomi kami, daerah pelayanan kami, daerah setiap rencana dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, apa yang dikerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Kami percaya tangan Tuhan selalu melindungi, membentengi, memagari, menjaga, mengurapi dan memberkati malam petang Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. tidak dapat mendekat di dalam hidup kami. Karena kami percaya Roh-Mu di dalam hidup kami. Sehingga Ya Roh Kudus, Roh Tuhan yang selalu ada bersama kami, sehingga ketakutan, kecemasan tidak dapat menimpa dalam kehidupan kami. Sehingga Kuasa-Mu, kasih-Mu tidak menimpa Roh di dalam hidupku lebih besar di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama Allah. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk sekarang.